Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik kelas 8? Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi belajar matematika dengan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama materi SPLDV. Nah, sebelum kita belajar SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, mari kita ingat kembali, kita ulas kembali persamaan linear satu variabel. Nah, kalian tentunya masih ingat dengan materi bentuk aljabar di kelas 7. Nah, atau persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan C. Nah, A di sini adalah koefisiennya dari X. Dan X ini adalah variabel. B dan C itu disebut konstanta. Masih ingat ya? Contoh, 2X plus 3 sama dengan 5. Berarti 2 ini adalah koefisien. Dan X di sini adalah variabel. Jadi 2 itu koefisiennya X itu adalah variabelnya, 3 dan 5 ini adalah konstanta. Nah, namanya saja satu variabel, persamaan linear satu variabel. Jadi dari persamaan ini itu hanya terdiri dari satu variabel. Variabelnya apa? Variabelnya X. Ada satu. Dan dia persamaan linear. Pangkat derajat atau pangkat dari variabelnya itu adalah 1, ya kan? Di sini tertulis X. Kalau tidak ada pangkatnya berarti otomatis dia berpangkat 1. Gitu. Oke, jadi kita sudah mengulas kembali tentang persamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita pelajari yang selanjutnya itu adalah persamaan linear dua variabel. Kalau tadi satu variabel yang sudah pernah kita pelajari dulu di kelas 7, sekarang kita belajar persamaan linear dua variabel. Apa sih persamaan linear dua variabel itu? Persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Namanya saja persamaan linear dua variabel. Persamaan, maka dia nanti adalah bentuknya sama dengan. Persamaan maka nanti ada tanda sama dengan. Linear itu dia variabelnya berderajat 1. Dia nanti grafiknya adalah garis lurus. Linear. Dua variabel berarti dia nanti terdiri dari dua variabel. Gitu ya. Jadi persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang mengandung dua variabel. Dan masing-masing variabelnya itu adalah berpangkat 1. Bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. Jadi di sini ada dua variabel. Variabelnya apa? X dan Y. X dan Y ini adalah variabel yang berpangkat 1. Nah, itu adalah persamaan linear dua variabel. Contohnya apa? Coba contohnya. Contohnya, misal 2X plus 3Y sama dengan 1. Nah, coba kalian lihat pada persamaan ini. Dia memiliki dua variabel. Variabelnya apa? Variabelnya X dan Y. Ya kan? Dan X dan Y ini dia berpangkat 1. Nah, ini dia namanya contoh dari persamaan linear dua variabel. Dia terdiri dari dua variabel, terus dia linear, dia derajat atau pangkat dari variabel yaitu X dan Y itu adalah 1 pangkatnya. Pangkat 1 itu tidak ditulis, tidak apa-apa. Jadi kalau ada X dan Y seperti ini, dia kalau tidak tertulis pangkatnya berarti dia berpangkat 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah tahu persamaan linear dua variabel itu pengertiannya apa, seperti apa bentuk umumnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu
contoh dan yang bukan contoh dari persamaan linear dua variabel itu apa? Nah, contohnya ada di tabel sebelah kiri dan yang bukan contoh ada di tabel sebelah kanan. Kalian lihat di bukan contoh dulu biar kalian paham. Kenapa nomor 1 ini bukan persamaan linear dua variabel? Kalian ingat, persamaan linear dua variabel itu dia variabelnya terdiri dari 2 dan pangkatnya adalah 1. Di sini betul variabelnya ada 2, tapi pangkat dari variabelnya itu adalah 2 bukan 1. Maka dia bukan persamaan linear dua variabel, maka dia salah. Terus yang kedua, kenapa dia bukan persamaan linear dua variabel? Nah, di sini variabelnya betul ada 2, yaitu A dan B pangkat 3. Kenapa kok bukan persamaan linear dua variabel? Karena di sini ada variabel yang pangkatnya bukan 1, yakni adalah pangkat 3. Maka dia bukan termasuk persamaan linear dua variabel ya. Jadi ini yang menandakan dia bukan persamaan linear dua variabel. Terus, ini tadi juga pangkat 2, itu bukan persamaan linear dua variabel. Yang nomor 3, kenapa dia bukan persamaan linear dua variabel? Nah, di sini variabelnya apa di persamaan ini? Y sama dengan 2, variabelnya adalah Y. Dia berderajat 1, dia berpangkat 1. Tapi di sini variabelnya cuma 1. Karena dia variabelnya cuma 1, cuma Y saja, maka dia bukan persamaan linear dua variabel. Begitu ya. Jadi di persamaan linear dua variabel itu variabelnya harus 2 dan dia harus berpangkat 1. Lanjut nomor 4. Kenapa dia bukan persamaan linear dua variabel? Karena di sini variabelnya apa? X dikurangi 4 sama dengan 2. Variabelnya adalah X. Tidak ada lagi. Jadi variabelnya di sini cuma 1. Maka dia bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Yang kelima, kenapa dia bukan persamaan linear dua variabel? 2xy ditambah 2 sama dengan 10. Variabelnya apa? Variabelnya xy. Jadi, xy ini adalah variabel dan dia variabelnya ini tidak boleh dihitung 2, dia itu 1 ya. Nah, karena variabelnya cuma 1 di persamaan ini, maka dia bukan persamaan linear dua variabel. Itu. Oke, dari sini sudah paham ya. Jadi, persamaan linear dua variabel itu harus terdiri dari 2 variabel dan pangkat dari variabelnya itu adalah 1. Nah, karena kita sudah paham kenapa dia itu bukan contoh dari persamaan linear dua variabel, maka kita akan tahu, oh, di tabel yang sebelah kiri ini dia termasuk contoh dari persamaan linear dua variabel. Contoh yang pertama, 4x ditambah 3y sama dengan 12. Betul sekali, dia persamaan linear dua variabel karena terdiri dari 2 variabel. Variabelnya apa? Variabelnya x dan y, ya kan? Dan dia berderajat 1, dia pangkatnya 1. Oke, yang kedua, kenapa dia persamaan linear dua variabel? Karena dia terdiri dari 2 variabel juga. Variabelnya apa? Y dan x, dan dia berderajat 1 juga. Gitu ya. Terus nomor 3, dia terdiri dari 2 variabel juga. Variabelnya apa? Variabelnya m dan n, dan dia linear, dia derajatnya 1, pangkatnya 1, ya kan? Terus nomor 4, persamaannya min 2p dikurangi 3h sama dengan 6. Dia juga terdiri dari 2 variabel. Variabelnya apa? P dan h, dan kedua variabel ini berpangkat 1, maka dia disebut persamaan linear dua variabel. Sama juga dengan yang nomor 5. Nomor 5 ini dia variabelnya x dan y, dia berpangkat 1 semua, maka di sini disebut persamaan linear dua variabel. Begitu ya. Jadi kita harus paham mana yang contoh dari persamaan linear dua variabel, mana yang bukan persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang disajikan sebuah kalimat. Nah, kita di sini harus bisa harus bisa menulis kembali dengan persamaan linear dua variabelnya, atau persamaan kita tulis dalam bentuk persamaannya. Nah, di sini kalimatnya
Ibu membeli 2 piring dan 3 gelas dengan membayar 25.000. Oke, yang dibeli ibu apa? 2 piring dan 2 gelas. Piring di sini kita misalkan dengan X dan gelas di sini kita misalkan dengan Y. Karena ibu membeli 2 piring dan 3 gelas, maka dapat kita tulis persamaannya yaitu 2X ditambah ya 3Y sama dengan dia membayar berapa ibu? 25.000. Jadi persamaannya yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 25.000. Dari persamaan ini dia termasuk persamaan linear 2 variabel karena dia terdiri dari 2 variabel yaitu X dan Y gitu. Terus yang kedua, ada kalimat selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 10 cm. Selisih itu apa di sini? Selisih itu adalah pengurangan, dikurangi ya kan, ukuran panjang dan lebar. Coba kita tulis persamaannya. Panjang kita tulis dengan P, terus lebar kita tulis dengan L. Nah, sehingga kita dapat menulis persamaannya yaitu P dikurangi L itu sama dengan 10. Nah, dari persamaan ini dia juga termasuk persamaan linear 2 variabel. Variabelnya apa? P dan L gitu ya. 10 ini apa? 10 ini konstanta. Itu paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan soalnya itu biasanya tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x plus y sama dengan 4. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini. 2x ditambah y sama dengan 4. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan yang namanya metode substitusi. Substitusi itu apa toh? Substitusi itu adalah memasukkan. Jadi dari persamaan ini kita misalkan x-nya itu 0. Jadi untuk x sama dengan 0, maka x-nya kita misalkan 0, maka setelah itu kita masukkan, kita substitusi ke dalam persamaan ini. 2x plus y sama dengan 0. Jadi x-nya kita misalkan dengan 0, maka 0 ini kita masukkan ke x. Jadi x-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2x itu kan 2 kali x. Berarti karena x-nya itu kita ganti 0, berarti 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. Sehingga karena 2 kali 0 itu adalah 0, maka 0 ditambah y itu kan y. Y sama dengan 4. Oke, setelah itu kita misalkan lagi x sama dengan 1. X sama dengan 1, maka x-nya kita ganti dengan 1. Satunya kita masukkan ke dalam x ini, berarti 2 kali 1 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 1 itu kan 2. 2 di sini positif. Karena dia positif, kita pindah ke sana jadi negatif. Jadi y sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lanjut, kita misalkan lagi x-nya sama dengan 2. Berarti kita substitusi 2 ini ke persamaan. Berarti 2 kali 2 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 2 itu kan 4. 4-nya itu kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Berarti y sama dengan, yang di ruas kiri berarti kan tinggal y, karena ini sudah kita pindah ke kanan. Y sama dengan 4 dikurangi 4 ya kan, ini jadi negatif. 4 kurangi 4 itu adalah 0. Jadi, ketika x-nya itu sama dengan 0, maka ketemu y-nya itu sama dengan 4. Ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 2. Ketika x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita buat tabel. Ini x, ini y, ini titiknya x, y. Nah, x-nya 0, maka y-nya 4 sesuai yang kita cari tadi. X-nya 1, y-nya 2. X-nya 2, y-nya 0. Nah, maka akan ketemu titiknya. Titik itu kan x, y. Jangan sampai kualik ya. Jangan sampai kebalik. Jadi 0,4. Terus yang ini titiknya 1,2. Dan ini titiknya 2,0. Nah, setelah itu bisa kita buat grafiknya. Kalau kita buat grafik, nah, kita buat garis koordinatnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan titik-titiknya. Ada titik 0,4, berarti dia letaknya di
0,4 berarti di sini. Terus ada lagi 1,2 berarti titiknya di sini. Terus 2,0 berarti titiknya di sini. Nah, ini dia himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus y sama dengan 4 menggunakan metode substitusi. Jadi seperti itu caranya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan dicermati dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.